Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Aspia Previous dengan NIM 2312448. Di sini saya akan menjelaskan terkait tutorial bagaimana cara mengolah data statistika regresi linear berganda dengan memanfaatkan aplikasi SPSS. Nah, langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah kalian perlu menyiapkan data yang ingin kalian olah di dalam Excel atau di dalam spreadsheet. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data atau contoh data yang akan saya olah ke dalam SPSS. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya di dalam spreadsheet. Nah, ini data yang ingin saya olah. Jadi ini tuh datanya tuh terkait bagaimana hubungan antara jam belajar pemustaka yang dilakukan dalam perpustakaan, buku yang dipinjam, dan juga kunjungan perpustakaan yang dilakukan selama 1 minggu terhadap nilai rata-rata pemustaka. Nah, di sini ada sekitar 15 pemustaka. Nah, di sini ada X1 terkait jam belajar, X2 terkait buku yang dipinjam, X3 terkait kunjungan perpustakaan, dan juga yang terakhir Y1 terkait nilai rata-rata. Nah, kalau misalkan kalian sudah menyiapkan datanya ke dalam Excel atau ke dalam spreadsheet, langkah selanjutnya kalian lanjut untuk membuka aplikasi SPSS. Nah, ini kalian tinggal masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya. Kalau misalkan kalian udah masuk, langkah selanjutnya kalian langsung lanjut klik di bagian bawah ada tulisan variable view. Nah, kalau misalkan udah, kalian tinggal tulis di bagian ini data yang kalian uji, yaitu X1, X2, X3, dan yang terakhir Y1. Kemudian untuk pada bagian label, kalian tulis keterangan yang udah saya contohkan pada spreadsheet, yaitu jam belajar, buku yang dipinjam, kunjungan perpustakaan, dan juga nilai rata-rata. Terus di sini jam belajar, buku yang dipinjam, kemudian kunjungan perpustakaan, dan yang terakhir nilai rata-rata. Nah, terus kalau udah, kalian langsung lanjut ke data view. Klik lagi di bagian bawah. Nah, terus kalau udah, kalian tinggal masukin data yang di spreadsheet. Kalian buka lagi spreadsheet atau Excel kalian. Kemudian kalian blok dari X1 dan juga Y1, blok sampai bawah. Kemudian kalian copy, buka lagi SPSS-nya, kemudian kalian paste. Nah, nanti dia otomatis akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan udah, kita langsung lanjut olah datanya. Kita klik pada bagian analyze yang di bagian atas ini, kemudian kita klik bagian regression, dan kita klik bagian linear. Chat. Nah, kalau udah, untuk nilai rata-rata atau Y1, kalian masukkannya ke dalam dependen, dan untuk Y1 sampai untuk X1 dan sampai X3 nya kita blok dulu, kita Ctrl A, kita pindah dia ke independen. Nah, terus kalau udah, kita pencet yang statistik ini, kemudian kita checklist yang bagian culinary diagnostic yang ini, culinary
Kemudian kita pencet yang bagian collinearity diagnostik, kita checklist. Kemudian kalau udah, kita continue. Terus kita pencet bagian plot, kita pindahkan. Kemudian kita pindahkan yang zFrame ini ke X, dan bagian yang X-Recit ini ke Y. Kemudian kita checklist bagian histogram dan juga normal probability plot. Terus kalau udah, continue. Habis itu kita pencet yang save. Kemudian kita checklist pada bagian unstandard disease. Habis itu kita continue. Nah, terus kalau misalkan udah, kita langsung lanjut klik OK. Nah, kalau misalkan udah, nanti otomatis akan muncul output hasil dari uji tersebut seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada hasil dari model summary, ada hasil dari ANOVA, dan juga ada hasil dari koefisiennya. Nah, di sini kita bisa lihat terkait jam belajar itu hasilnya adalah 0,002. Yang ini menunjukkan bahwa ini tuh kurang dari 0,05, sehingga jam belajar ini bisa dinyatakan signifikan. Jadi satu tambahan jam belajar itu akan meningkatkan nilai rata-rata siswa menjadi 2,511. Kemudian untuk buku yang dipinjam ini hasilnya 0,813. Hal ini menunjukkan tidak signifikan karena ini itu lebih dari 0,05. Kemudian untuk kunjungan perpustakaan ini menunjukkan hasilnya 0,025, yang berarti ini itu signifikan karena kurang dari 0,05, yang berarti satu tambahan kunjungan perpustakaan itu akan meningkatkan nilai rata-rata siswa menjadi 2,409. Nah, seperti itu. Di sini juga saya sudah menyimpulkan hasil dari uji regresi linear berganda terkait interpretasinya. Jadi kesimpulannya itu model regresi ini sangat kuat dan signifikan. Jam belajar dan kunjungan perpustakaan berpengaruh signifikan terhadap nilai rata-rata. Kemudian buku yang dipinjam tidak berpengaruh signifikan. Dan terdapat masalah multikoliniaritas tinggi yang perlu ditangani. Nah, seperti itu. Baik, sekian dari saya terkait tutorial bagaimana cara mengolah data statistika regresi linear berganda dengan memanfaatkan atau menggunakan aplikasi SPSS. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.